huda ila ridwanih. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Ikhwan dan akhwat Majelis Ta'lim yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Qalbun Salim BSD. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan bahasan kita tentang bab fil mujahadah, yaitu tentang berjuang dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah bab yang dibawakan oleh Imam Nawawi agar seorang berjuang dalam beramal saleh, terutama di akhir zaman yang di sana banyak fitnah, banyak orang yang lalai karena tersibuk dengan fitnah tanpa dia sadari ataupun dia sadari. Padahal Rasulullah SAW telah bersabda dalam hadisnya, al-ibadatu fil harji kahijratin ilayya, beribadah di zaman fitnah itu seperti berhijrah kepadaku. Banyak kaum muslimin yang terjebak dalam fitnah, membicarakannya, ikut mengomentari, dan fitnah begitu banyak, ya, fitnah yang tersebar di medsos, sehingga terkadang mereka berlebih-lebihan dalam mengupas, menganalisa, sehingga waktu untuk beribadah, untuk baca Al-Quran, untuk menelaah kitab, untuk beramal, untuk bersilaturahmi, untuk berdakwah menjadi berkurang, dan berkurang sangat banyak, Maka bab yang ditulis oleh Imam Nawawi rahimahullah taala ini motivasi kita dan sekaligus memperingatkan kita agar kita tidak lalai, bahwasanya di hidup kita yang singkat ini perlu perjuangan. Bab al-mujahadah, perjuangan. Kita sampai pada hadis ke-98 Rabi', ya, hadis yang keempat dalam bab ini. An Aisyah radhiyallahu ta'ala anha anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yaqumu minal lail. Adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau salat malam hatta tatafattar qadamah, sampai pecah-pecah kedua kaki beliau, ya. Hatta tatafattar qadamah, sampai pecah-pecah kedua kaki beliau, ya. Dalam riwayat yang lain, ya, dari Al-Mughirah bin Syu'bah, Rasulullah SAW mengatakan hatta Mughirah berkata hatta tarima qadamah, ya, sampai bengkak kaki beliau. Jadi dalam riwayat pecah, dalam riwayat bengkak. Dalam riwayat Aisyah di sini disebutkan hatta tatafattar qadamah, sampai pecah-pecah kaki beliau, kedua kaki beliau. Faqultu lahu, Aisyah berkata kepada Nabi, lima tasna'u hadza ya Rasulullah wa qad ghafarallahu laka ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhar. Kenapa engkau melakukan seperti ini ya Rasulullah, padahal Allah telah mengampuni dosamu yang telah lalu maupun yang akan datang. Maka jawaban Nabi sallallahu alaihi wasallam, afala uhibbu an akuna abdan syakura, kenapa aku tidak suka untuk menjadi seorang yang hamba yang pandai bersyukur. Muttafaqun alaih wa nahwuhu fi sahihain min riwayat Al-Mughirah bin Syu'bah. Demikian juga kata Imam Nawawi dalam sahihain dari riwayat Al-Mughirah bin Syu'bah, riwayatnya sebagaimana berikut. Al-Mughirah bin Syu'bah berkata, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqumu minal lail hatta tarima qadamah min tulil tahajjud. Nabi SAW salat malam sampai kedua kaki beliau bengkak karena saking panjangnya tahajud beliau. Fa yuqalu lahu fi dzalik, maka ditanyakan kepada beliau kenapa. Beliau berkata atau ditanyakan, ya Rasul, lima taf'alu hadza wa anta maghfurun lak, kenapa kau melakukannya sementara engkau diampuni? Fa yaqul, maka Rasulullah berkata, inni uhibbu an akuna abdan syakura, aku senang untuk menjadi hamba yang pandai bersyukur. Hadis ini menjelaskan bahwasanya di antara bentuk bersyukur adalah seorang beramal saleh. Di antara bentuk bersyukur adalah seorang beramal saleh. Sebagaimana Allah berfirman, "I'malu ala Dawud syukra wa qalilun min ibadiyasy syakur." Beramal salehlah wahai keluarga Daud sebagai bentuk syukur. Di sini Allah mengatakan beramal salehlah sebagai bentuk syukur. Ya. Kemudian kata Allah, "Wa qalilun min ibadiyasy syakur," dan hanya sedikit dari hamba-hambaku yang bersyukur. Konsekuensi dari seorang bersyukur adalah beramal saleh, ya. Adalah beramal saleh. Oleh karenanya ketika Nabi Sulaiman alaihissalam melihat semut dan mendengar semut berbicara, ya, dan dia dengar, maka Allah berfirman, fatabassama dhahikan min qawliha faqala rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa na'mala salihan tardah. Maka Nabi Sulaiman berdoa, ya Rabbku, ya. Nabi Sulaiman tertawa ketika mendengar semut tersebut berbicara, ya, kemudian dia berkata, Rabbi auzi'ni, ya Allah ilhamkanlah kepadaku an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya, agar aku bisa mensyukuri nikmat-nikmat yang kau berikan kepadaku, wa na'mala salihan, dan juga kepada kedua orang tuaku, wa an a'mala salihan tardah, dan agar aku bisa beramal saleh yang kau ridhai. Karena Nabi Sulaiman tahu bahwasanya konsekuensi dari bersyukur adalah beramal saleh.
Saya sering kasih logika sederhana. Seandainya ada seorang memberikan kita gaji yang sangat banyak, misalnya sebulan 200 juta, mungkin kita disuruh kapan saja 24 jam kita selalu mengatakan siap, siap, siap. Padahal 200 juta tidak seberapa dibandingkan dengan nikmat yang Allah berikan kepada kita. Allah hanya menyampaikan kepada kita untuk beribadah ya, tidak banyak ya, tapi sebagai bentuk syukur kita kepada Allah, kita tunjukkan dengan beramal soleh. Dan ini disadari oleh Nabi SAW, karena beliau adalah hamba yang paling bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala, maka beliau yang paling kuat ibadahnya. Ketika beliau ditanya, beliau menjelaskan ini adalah bentuk dari syukur kepada Allah, menggunakan nikmat Allah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka kita introspeksi diri bahwasanya kita di dunia ini diberi banyak kenikmatan yang mungkin tidak didapatkan oleh orang-orang terdahulu. Nikmat kemewahan, nikmat mobil, ya, nikmat rumah ber-AC, ya, nikmat pesawat misalnya, nikmat makanan yang lezat, nikmat banyak sekali nikmat yang diberikan ya. Tentunya kita harus banyak bersyukur. Kita harus banyak bersyukur ya. Banyak kemudahan-kemudahan yang Allah berikan kepada kita. Namun seperti kita ketahui, sebagian kita malah menggunakan nikmat yang Allah berikan untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka Nabi mengingatkan kita dalam hadis ini agar kita bersyukur kepada Allah dengan aplikasi yang benar, yaitu harus ada bukti. Buktinya adalah dengan beramal saleh, dan ini butuh mujahadah, butuh perjuangan. Bangun malam butuh perjuangan ya. Dan salat malam yang panjang juga butuh perjuangan, butuh latihan, butuh perjuangan. Ya, kita mungkin tidak seperti Nabi SAW yang salat berjam-jam, tetapi paling tidak kita berjuang untuk bisa beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala sebagaimana yang Allah mudahkan untuk kita ya. Taib, hadis berikutnya, hadis yang kelima dalam bab ini, an Aisyah radhiyallahu taala anha, dari Aisyah radhiyallahu anha, annaha qalat, beliau berkata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza dakhala al-ashru ahya al-lail. Adalah Rasulullah SAW kalau sudah masuk 10 malam terakhir bulan Ramadan atau 10 hari terakhir bulan Ramadan, maka Rasulullah SAW hidupkan malam-malam tersebut. Wa aiqadha ahlahu, Rasulullah SAW bangunkan istrinya. Wa jadda wa shaddal mi'zar, Rasulullah SAW bersungguh-sungguh dan beliau mengencangkan sarung beliau. Muttafaqun alaih. Kemudian Imam Nawawi berkata, wal muradu al-ashr, yang dimaksud dengan 10 maksudnya al-ashr al-awakhir min syahr Ramadan, 10 hari terakhir bulan Ramadan. Wal mi'zar, sarung maksudnya al-izar, wa huwa kinayatun an i'tizalin nisa, yaitu maksudnya Rasulullah mengencangkan ikatan sarungnya, maksudnya Rasulullah SAW meninggalkan para wanita, tidak berhubungan dengan para wanita. Wa qila al-muradu tashmiruhu lil ibadah, ada yang mengatakan maksudnya mengencangkan sarung artinya persiapan untuk semangat beribadah. Yuqalu, dikatakan dalam bahasa Arab, syadattu li hadzal amri mi'zari, aku kencangkan sarungku untuk perkara ini, maksudnya tasyammartu wa tafarraqtu lahu, yaitu aku bersiap-siap dan aku bersungguh-sungguh fokus untuk perkara tersebut. Hadis ini salah satu dari bentuk mujahadah Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam beribadah, terutama 10 hari terakhir. Disebutkan oleh Aisyah radhiyallahu anha, jika sudah masuk 10 hari terakhir, Rasulullah SAW menghidupkan malam. Ada yang mengatakan menghidupkan malamnya Rasulullah begadang semalam suntuk. Ada yang mengatakan bahwasanya Rasulullah mengurangi tidur, artinya tidur sangat sedikit ketika 10 hari terakhir ya. Kenapa fokus untuk beribadah? Karena di antara 10 malam terakhir tersebut ada Lailatul Qadar. Dan ahya laila, Rasulullah SAW menghidupkan malam, artinya Rasulullah SAW secara umum seluruh waktu di malam tersebut Rasulullah SAW gunakan untuk beribadah. Bukan berarti Rasulullah SAW sholat terus menerus, tidak, tapi maksudnya untuk ibadah, ada buat sholat atau persiapan untuk sholat, atau mungkin baca Quran, atau untuk berzikir. Pokoknya semalam berusaha untuk beribadah. Bahkan disebutkan Rasulullah ketika sedang i'tikaf, datang istrinya Sofia, Rasulullah SAW sempatkan untuk bicara dengan Sofia sebagai hak istri, maka kemudian beliau antarkan Sofia. Artinya bukan maksudnya Rasulullah beribadah semalam suntuk itu sholat melulu, tidak. Tapi intinya dominan adalah sholat atau hal-hal yang terkait dengan hal tersebut. Mungkin persiapan sholat, mungkin baca Quran, mungkin berzikir. Tapi Rasulullah menghidupkan malam tersebut lebih giat daripada 20 malam sebelumnya. Kemudian wa aiqadha ahlahu, Rasulullah SAW pun bangun istrinya. Ini menunjukkan Rasulullah SAW tidak hanya memikirkan dirinya sendiri, tapi beliau juga memikirkan istri beliau. Dan kita tahu istri beliau ketika itu ada 9 orang,
Dan Rasulullah SAW membangunkan istri-istri beliau. Jadi Rasulullah mungkin keluar bangunkan istri beliau agar bangun untuk ibadah, Jadi ini dalil bahwasanya seorang ketika bersungguh-sungguh beribadah bukan hanya pikirkan dirinya, tapi pikirkan juga anak istrinya. Mereka juga harus berusaha beribadah meskipun tidak seperti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam meskipun dalam kesungguhan beribadah, beliau tetap tahu tentang kondisi wanita, tidak seperti lelaki. Makanya dalam keseharian pun ketika Rasulullah SAW salat, Aisyah tidak ikut serta bersama Nabi dengan salat yang lama-lama. Bahkan Aisyah mengatakan kalau Rasulullah SAW sudah mau selesai, Rasulullah SAW membangunkan Aisyah untuk witir, ya, karena wanita tidak sekuat lelaki. Tapi intinya tetap perhatian kepada istri untuk ibadah, ya, mengajak mereka juga untuk bermujahadah, berjuang. Wajadda wa syaddal mi'zar. Rasulullah SAW bersungguh-sungguh dan mengencangkan ikatan sarung beliau, ya. Tentunya ada dua tafsiran sini kata Imam Nawawi, maksudnya mengencangkan sarung itu tidak mendatangi istri, yang kedua semangat. Dan dua-dua maknanya benar. Karena Rasulullah SAW sedang iktikaf, tentu tidak boleh menggauli istri beliau. Lain hanya dengan 20 malam sebelumnya beliau boleh menggauli istri beliau, ketika iktikaf tidak boleh menggauli istri-istri beliau, dan juga beliau lebih semangat, ya. Ini dalil kesungguhan memotivasi kita untuk berjuang dalam beribadah. Toh dalam setahun 10 hari terakhir cuma 10 hari dibandingkan 365 hari. 10 hari tersebut mungkin juga bisa kita lebih fokus lagi, yaitu malam-malam ganjil. Di malam-malam tersebut kita semaksimal mungkin berjuang, toh tidak lama kemudian selesai. Maka seorang memotivasi dirinya, bisa jadi dia mendapatkan malam Lailatul Qadar jika dia bersungguh-sungguh di malam-malam ganjil tersebut. Dia pasti dapat Lailatul Qadar dan dia mendapatkan keutamaan yang luar biasa, karena ibadah di malam tersebut lebih baik daripada ibadah 1000 bulan, lebih baik daripada 83 tahun. Ini di antara dalil bagaimana perjuangan Nabi untuk semangat beribadah, terutama di malam-malam yang mulia. Kemudian hadis berikutnya, dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-mu'minul qawiyyu khairun wa ahabbu ila Allah minal mu'minid dha'if wa fi kullin khair. Sungguhnya seorang mukmin yang kuat lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah daripada seorang mukmin yang lemah. Namun pada keduanya ada kebaikan. Baik mukmin yang kuat maupun mukmin yang lemah, dua-duanya baik, tapi yang lebih kuat lebih baik. Ihris ala ma yanfa'uk, semangatlah melakukan apa yang bermanfaat bagimu. Wasta'in billah, dan minta tolonglah kepada Allah. Wala ta'jaz, dan janganlah malas atau janganlah tidak mampu. Semangat. Wa in asabaka syai', dan jika kau sudah berusaha lantas engkau ditimpa dengan sesuatu, fala taqul law anni fa'altu kana kadza wa kadza. Seandainya saya tadi melakukan ini tentu akan begini, tidak seperti ini. Walakin qul, akan tapi katakanlah qadarullah, ini semua sudah takdir Allah. Wa ma syaa'a fa'al, dan apa yang Allah kehendaki fa'al. Itulah yang terjadi. Fa inna law taftahu amala syaitan, sungguhnya law membuka pintu-pintu pintu-pintu syaitan. Sungguhnya law membuka pintu-pintu syaitan. Taib hadis ini Rasulullah SAW buka dengan al-mu'minul qawi khairun wa ahabbu ila Allah minal mu'minid dhaif. Mukmin yang kuat lebih baik daripada mukmin yang lemah. Mungkin kalau orang mendengar menyangka mukmin yang lemah tidak baik, maka untuk menghilangkan persangkaan buruk tersebut, maka Rasulullah SAW tutup dengan berkata wa fi kullin khair, tapi semuanya baik. Semuanya baik. Ini namanya dalam kaidah para ahli tafsir sering menyebutnya dengan al-ihtiraz. Al-ihtiraz itu adalah menimpali dengan suatu timpalan agar pendengar tidak salah paham. Ini dalam Al-Quran banyak, ya. Seperti dalam hadis ini Rasulullah mengatakan mukmin yang kuat lebih baik daripada mukmin yang lemah. Mungkin orang pahami mukmin yang lemah tidak baik, maka supaya tidak salah paham Rasulullah SAW timpali di akhir dengan mengatakan wa fi kullin khair, dan semuanya baik. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala misalnya dalam surat Al-Hadid ayat 10, la yastawi minkum man anfaqa min qabl al-fath wa qatal ulaika a'zamu darajatan minal ladzina anfaqu min ba'du wa qatalu. Kata Allah, tidaklah sama di antara kalian orang yang berinfak sebelum al-fath, sebelum Fatu Makkah, dan berperang sebelum Fatu Makkah. Ulaika a'zamu darajatan, mereka itu yang berinfak dan berjihad sebelum Fatu Makkah lebih besar derajatnya daripada orang-orang yang berinfak setelahnya, ya, setelahnya dan berjihad setelah Fatu Makkah. Mungkin orang kalau sampai di sini orang menyangka bahwa yang berinfak dan berjihad setelah Fatu Makkah mungkin kurang bagus, tidak baik. Tapi Allah setelah itu timpali, kata Allah,
wa kullan wa'adallahu al-husna. Semuanya masuk surga. Sama saja yang berinfak sebelum Fathu Makkah atau sebelum Fathu Hudaybiyah, sama saja dengan yang sesudah berinfak, sama-sama masuk surga meskipun derajatnya berbeda. Makanya agar tidak disalahpahami, Allah mengatakan wa kullan wa'adallahu al-husna. Semuanya dijamin surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga misalnya dalam surat Al-Anbiya 79, kata Allah, wa Dawud wa Sulaiman idh yahkumani fil harthi idh nafashat fihi ghanamul qaum wa kunna li hukmihim syahidin fafahamnaha Sulaiman. Kata Allah, dan Daud dan Sulaiman ketika mereka berdua berhukum tentang tumbuhan yang dirusak oleh kambing sebuah kaum, ya. Ada kambing merusak tumbuhan seseorang, maka kemudian mereka mengadukan perkara mereka kepada Nabi Daud dan kepada Sulaiman. Masing-masing punya hukum. Kata Allah, wa kunna li hukmihim syahidin, kami pun menyaksikan bagaimana hukumnya Nabi Daud kepada kasus tersebut, terhadap kasus tersebut, dan bagaimana hukumnya Nabi Sulaiman terhadap kasus tersebut. Rupanya keputusan Nabi Sulaiman lebih baik. Kata Allah, fafahamnaha Sulaiman, kami menjadikan Sulaiman faham tentang kasus tersebut, bagaimana keputusan lebih baik. Mungkin kalau orang sampai di sini saja menyangka Nabi Daud tidak paham atau Nabi Daud kurang alaihissalam, maka Allah timpali setelah itu, kata Allah, wa kullan ataina hukman wa ilma, masing-masing kami telah beri hukum dan ilmu. Artinya Nabi Daud benar, tapi Nabi Sulaiman lebih benar. Ini metode ini, uslub ini namanya al-ihtiraz, itu menyebutkan suatu agar tidak disalahpahami, ya. Seperti sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang wanita surga. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, yura mukhu saqaihi min wara'il lahmi. Sungguhnya bidadari surga itu terlihat sumsumnya di dalam tulangnya, di balik daging betisnya. Sumsum betisnya terlihat di balik dagingnya. Mungkin kalau orang mendengar ini menyangka mengerikan, maka Rasulullah timpali setelah itu minal husni, karena saking cantiknya, saking indahnya wanita bidadari tersebut. Ini namanya metode al-ihtiraz. Maka Nabi dalam hadis ini mengatakan, al-mu'minul qawi, mukmin yang kuat lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah daripada mukmin yang lemah. Tapi kata Nabi setelah itu, wa fi kullin khair. Namun semuanya baik. Tentunya seorang mukmin yang kuat, ya, itu lebih disukai, ya. Dia lebih kuat secara fisik, lebih kuat secara mental, lebih berani, maka dia lebih disukai. Karena orang yang mukmin yang kuat, dia berani untuk beramal ma'ruf nahi mungkar, ya. Kemudian dia kuat misalnya untuk menolong orang yang dizalimi, ya. Kemudian untuk mencegah orang yang berbuat zalim, dia kuat. Kemudian misalnya dia kuat untuk membantu orang miskin, dia kuat untuk membantu orang bencana alam, dia semangat untuk menjenguk orang yang sakit. Yang ini semua butuh kekuatan, Jadi dia gesit, mukmin yang gesit melakukan banyak kegiatan, lebih baik Allah sukai daripada mukmin yang mungkin dia fokus dengan ibadahnya sendiri, ya. Yang mungkin dia hanya pergi dari rumah ke masjid, tidak banyak melakukan berpartisipasi dalam banyak amalan soleh. Ini penjelasan Syekh bin Baz rahimahullah taala. Beliau berkata, yang dimaksud mukmin qawi, mukmin yang kuat adalah mukmin yang sering berpartisipasi dalam banyak amal soleh. Dia ikut dakwah, dia ikut ada membantu bencana alam, membantu orang susah, ikut berpartisipasi, ikut kerja, ikut ini. Selain dia juga ke masjid, selain dia juga baca Quran. Ya, ini lebih baik daripada seorang mukmin yang mungkin lemah, dia tidak mampu melakukan hal tersebut, mungkin lemah fisiknya, mungkin lemah mentalnya, kurang semangat sehingga dia hanya dari masjid ke rumah ke masjid seperti itu, ya. Maka ini syarat seorang berusaha untuk bermujahadah. Kalau dia bisa mampu, kenapa dia tidak lakukan? Semangat. Hidup ini cuma sebentar. Lakukan apa yang bisa dilakukan. Beramal ma'ruf nahi munkar, bantu fakir miskin, bantu janda, ada yang minta nasihat, kasih nasihat, ada yang sakit kunjungi, ada yang meninggal ngelayati, dan seterusnya. Ada orang miskin kita bantu, ada keperluan kita, kegiatan, ya. Kita bikin acara dakwah, kita bikin kegiatan, kita dakwah orang kampung, kita menyembelih hewan untuk bagikan kepada orang kampung. Apa yang bisa kita lakukan. Dengan tetap juga memperhatikan ibadah kita sendiri. Yang sampai kita sibuk ngurus orang lain, kita sendiri terlalaikan. Kita malah tidak ke masjid, kita malah jarang baca Quran, itu tidak benar, ya. Nah, disinilah kekuatan seorang, dia digunakan untuk banyak berpartisipasi dalam banyak amal soleh.
lakukan ini, tidak tahu di mana yang diridhai oleh Allah. Semoga semua diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Setiap kegiatan keagamaan dia punya partisipasi, dia punya saham dalam kegiatan tersebut. Inilah mukmin yang kuat. Mukmin yang kuat. Kalau ada yang zalimi, dia berusaha untuk membantu orang yang dizalimi. Ada yang berbuat zalim, dia berusaha menahan kezaliman tersebut. Dia berusaha punya saham dalam banyak kebaikan. Apalagi setelah itu Rasulullah SAW mengatakan, ihris ala ma yanfa'uk. Ya, ihris ala ma yanfa'uk. Semangatlah untuk melakukan yang bermanfaat bagimu. Semangat, jangan malas. Wasta'in billah, minta tolong kepada Allah. Wala ta'jaz, jangan malas. Jangan merasa tidak mampu. Bismillah, minta tolong kepada Allah. Lakukan, maju bismillah. Jangan ikut tali seperti orang lain, jangan ikut malas-malasan sebagian orang yang lain malas. Orang juga sama kok. Kenapa kita berlebih? Tidak, kita berusaha, kita punya kemampuan. Coba dulu. Kalau enggak mampu ya sudah. Tapi Nabi mengatakan, ihris, semangat yang bermanfaat buatmu, bermanfaat untuk duniamu, apalagi bermanfaat untuk akhiratmu. Semangat. Hidup kita tidak panjang. Masa muda kita pun tidak panjang. Udah umur 45, 50 mungkin sudah mulai melemah, apalagi 60 semakin lebih lemah. Mumpung masih 30-an, mumpung masih 40-an, mumpung masih gesit, mumpung masih bisa bergerak, masih bisa aktif, lakukan. Mumpung ada umur, ada kemampuan, ada kesehatan, alhamdulillah ya. Kata Nabi, ihris ala ma yanfa'uk, semangatlah untuk melakukan yang bermanfaat bagimu. Wala ta'jaz, minta tolong kepada Allah. Wala ta'jaz, hati-hati, jangan malas. Jangan malas. Hindari teman-teman yang bikin malas. Hindari kegiatan yang bikin malas. Semangat, atur kegiatan. Atur ya. Programkan ya. Diatur sedemikian rupa sehingga kita semangat. Kalau kita sudah semangat dan melakukan ternyata ada kesalahan, maka kata Nabi, wa in asabaka syai', kalau ternyata kau sudah berusaha ternyata tidak sesuai dengan yang diharapkan atau kurang sempurna, ya, maka fala taqul law anni fa'altu lakana kadza wa kadza. Seandainya saya tadi begini, seandainya saya tidak melakukan itu, tentu mungkin begini, tidak seperti ini. Tidak boleh seperti itu. Kata Nabi, fa inna law taftahu amal syaitan. Karena perkataan seandainya ini buka pintu-pintu syaitan, membuat seorang menjadi menyesal, menjadi berkesedihan yang berkepanjangan, buat seorang protes kepada takdir Allah Subhanahu wa taala, buat orang pesimis dan banyak hal, membuka pintu-pintu syaitan, dan itu semua tidak akan bisa kembali lagi wong sudah terjadi. Oleh karena yang ada seorang melakukan apapun yang terjadi husnudzan kepada Allah, itulah yang terbaik, itulah yang terbaik. Allah akan gantikan dengan amal yang lain ya. Dan itu adalah kenyataan yang dialami sebagian orang. Mungkin dia berusaha semaksimal mungkin, dia berdoa, kemudian dia melakukan suatu proyek keagamaan, kegiatan keagamaan, ternyata dia gagal di situ. Kelihatannya tidak mampu atau tidak sinkron dengan kawan-kawannya. Akhirnya dia meninggalkan karena dia sudah berusaha. Allah gantikan dengan kegiatan yang lain lebih bermanfaat. Allah gantikan dengan kegiatan lain yang lebih bermanfaat ya. Barang siapa yang sadiq ma Allah, jujur kepada Allah, dalam tulus dalam menjalankan kegiatan, bukan karena riya, bukan karena ingin disanjung, benar-benar cari pahala. Kalau tempat tersebut tidak pas bagi dia, Allah akan palingkan dari ke tempat yang lain lebih pas, lebih bermanfaat. Tapi kalau ada pintu kebaikan, jangan kita mengunci diri, jangan kita menutup pintu tersebut, berusaha masuk terlebih dahulu. Lihat apa yang terjadi di dalamnya. Yang penting niat tulus dan berusaha. Tapi jadi hadis ini menyemangati kita untuk berjuang dalam beramal saleh. Bahwasanya kita harus semangat dan jangan lupa minta tolong kepada Allah. Kita ini lemah untuk beramal, lemah untuk semangat terus, iman naik turun. Minta tolong kepada Allah. Kalau Allah beri taufik, maka kita akan diberi petunjuk. Berdoa kepada Allah. Ya Allah, mudahkanlah aku untuk bangun masjid misalnya. Ya Allah, mudahkanlah aku untuk bisa manage dakwah. Ya Allah, mudahkanlah aku untuk bisa berdakwah. Ya Allah, mudahkanlah aku bisa menulis buku. Ya Allah, berdoa minta tolong sama Allah. Kita ini siapa? Tapi kalau ada Allah yang menolong kita, kita akan kuat. Tapi semangat. Sekarang waktunya berjuang, bukan waktunya untuk berleha-leha. Umur terbatas, kemampuan juga terbatas. Ya, maka mumpung ada kesempatan, mumpung ada kemampuan, maka semangat. Hadis berikutnya, hadis yang ketujuh, as-sabi anhu, dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, ya. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Rasulullah sallallahu bersabda, hujibatin naru bisyahawat, sesungguhnya neraka itu diliputi dengan perkara-perkara syahwat yang menyenangkan. Wa hujibatil jannatu bil makarih, dan surga diliputi dengan perkara-perkara yang dibenci. Muttafaqun alaih, hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kalau saya bilang muttafaqun alaih, maksudnya hadis riwayat Al-Imam Al-Bukhari dan Al-Imam Muslim.
Wa fi riwayatin Muslim, dalam riwayat Muslim, huffat, tadi hujibat itu dihalangi, ya artinya seperti kalau ada sesuatu dihalangi, di sekelilingi, hujibat. Kalau huffat sama, diliputi. Dalam riwayat hujibat, dalam riwayat huffat, dihijabi. Jadi kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, neraka dihijabi dengan syahwat, surga dihijabi dengan perkara-perkara yang dibenci. Dalam riwayat diliputi, neraka diliputi perkara syahwat dan surga diliputi dengan perkara-perkara yang dibenci. Wa huwa bima'nahu, maknanya sama. Ai bainahu wa bainaha hadzal hijab fa idza fa'alahu dakhalaha. Kata Imam Nawawi, maksudnya seorang ingin masuk neraka, dia akan melewati hijab tersebut yang mengelilingi neraka, yaitu syahwat, kesenangan. Minum khamar, narkoba, zina, nonton yang haram-haram, menonton film-film, melihat aurat-aurat, kemudian masuk neraka. Jadi untuk masuk neraka memang harus menembus hijab tersebut, menembus perkara-perkara yang lezat, kemudian kecemplung ke neraka jahanam. Sebagaimana juga sebaliknya, surga diliputi perkara yang dibenci. Untuk bisa masuk surga mungkin harus berkorban, uang yang kita sukai harus kita sedekahkan, mungkin kita diomelin orang, kita bersabar, terus kita lagi ngantuk tetap kita berangkat ke masjid, terus sampai akhirnya kita kecemplung ke surga. Jadi ternyata untuk masuk surga harus melewati hal-hal yang tidak disukai oleh hawa nafsu, oleh hawa nafsu, ya. Ini dalil untuk bahwasanya kita harus berjuang. Rasulullah ingatkan bahwasanya beramal soleh itu tidak senyaman yang kita bayangkan. Ada hal yang harus kita perjuangkan. Ada hal yang dibenci harus kita lakukan. Ya, hal yang dibenci harus kita lakukan, ya. Adapun kalau kita mengikuti semua yang kita inginkan, syahwat pingin nonton kita ikuti, pingin ini kita ikuti, pingin dengar yang haram kita ikuti, pingin minum khamar kita ikuti, wah ini langsung cemplung neraka jahanam. Dan neraka jahanam diliputi perkara-perkara yang sesuai dengan syahwat. Dan Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, fa amma man tagha wa athara al-hayata ad-dunya fa innal jahima hiyal ma'wa. Adapun orang yang melampaui batas dan mendahulukan kehidupan dunia daripada kehidupan akhirat, sungguhnya neraka jahanam adalah tempat kembalinya. Wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa. Adapun orang yang takut dengan keagungan Rabbnya dan dia menahan jiwanya dari mengikuti hawa nafsunya. Dia menahan dirinya. Hawa nafsu pingin tapi dia lawan. Hawa nafsu pingin senang-senang tapi dia lawan. Maka bagaimana kesudahan orang ini? Fa innal jannata hiyal ma'wa. Sungguhnya surga adalah tempat kembalinya. Bahkan Allah Subhanahu wa taala pernah menyeru kepada Daud alaihissalam. Kata Allah, "Wala tattabi'il huda fayudhillaka an sabilillah. Wala tattabi'il hawa fayudhillaka an sabilillah." Dalam surat Sad, janganlah engkau wala tattabi'il hawa, janganlah kau wahai Daud mengikuti hawa nafsu. Fayudhillaka an sabilillah, maka hawa nafsu akan menyesatkan engkau dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Innal ladzina yadhilluna an sabilillah lahum adzabun syadidun bima nasu yaumal hisab. Sungguhnya orang-orang yang lalai dari jalan Allah, bagi mereka azab yang pedih karena mereka lupa dengan hari hisab. Orang kalau sudah ikut hawa nafsu, dia lupa tentang hari perhitungan. Bahwasanya dia akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini semua ikhwan dan akhwat menunjukkan kita harus bersabar dan berjuang. Untuk bisa menundukkan pandangan perlu perjuangan. Untuk tidak mendengar ghibah perlu perjuangan. Untuk menahan lisan tidak menggibah orang lain perlu perjuangan. Untuk tidak mengklik hal-hal yang haram perlu perjuangan. Terutama di zaman sekarang ini. Banyak sekali godaan buat kita harus melihat, mendengar, mengomentari. Banyak. Mengikuti hawa nafsu, sekarang saatnya hawa nafsu dipuas-puasin di zaman sekarang ini. Sarana terbuka lebar, semua bisa diakses, semua bisa dilihat, semua bisa dinonton. Orang mau maksiat, orang mau zina dengan begitu mudahnya. Ada aplikasi-aplikasi memudahkan zina, untuk mencari teman zina, teman kencan, bahkan untuk melakukan homoseksual pun ada saja sarananya. Semuanya mudah. Saatnya hawa nafsu benar-benar ingin melampiaskan keinginannya karena sarana begitu mudah. Saatnya kita berjuang. Ketika sebagian orang terjebak, tertawan dengan hawa nafsunya, mengikuti hawa nafsunya, kita berusaha berjuang. Berjuang tundukkan pandangan, perlu perjuangan. Berjuang untuk tidak sembarang berbicara dengan wanita. Ya. Kalau tidak perlu enggak usah, berjuang. Ya. Berjuang untuk tidak masuk dalam pintu-pintu yang meragukan, jangan. Semua perlu perjuangan. Berjuang untuk menyibukkan diri untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Berjuang untuk bangun malam, meskipun kita ngantuk kita berusaha lawan. Itu semua nanti kebiasaan.
akan kita bisa lewati. Akhirnya berubahlah, jadilah perkara-perkara yang dibenci tadi akhirnya menjadi menyenangkan untuk masuk surga. Jadilah perkara-perkara yang syahwat tadi menjadikan kita tidak suka. Allah menjadikan wa karraha ilaikumul kufra wal fusuqa wal isyan. Akhirnya Allah menjadikan ya orang-orang yang beriman benci terhadap kemaksiatan, benci terhadap kekufuran. Jadi benci, tadinya senang tertarik jadi benci. Sebaliknya tadi perkara-perkara yang dibenci jadi menyenangkan. Dia merasa enjoy beribadah, dia merasa enjoy baca Quran, dia merasa enjoy berzikir kepada Allah. Dia merasa enjoy bersedekah sampai ketagihan dalam bersedekah. Ada orang ketagihan? Ada orang ketagihan bersedekah. Punya uang dia bingung. Sampai telepon ustaz ini mau dikemanakan, dia bingung. Bingung karena sudah ketagihan bersedekah. Dari tadinya berat menjadi malah nyaman ketika melakukan ibadah tersebut. Ini semua butuh perjuangan. Baik, hadis berikutnya kembali tentang bagaimana tata cara Nabi SAW salat dengan salat yang luar biasa. Hadis ke-8 an Abi Abdullah Hudzaifah ibn al-Yaman, dari Hudzaifah ibn al-Yaman radhiyallahu taala anhuma. Ayahnya juga sahabat, dia juga sahabat ya. Qala sallaitu ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam dzata lailatin. Suatu hari aku salat bersama Nabi, salat malam. Ini dalil bahwasanya salat malam terkadang boleh berjamaah. Namun terkadang sesekali ya boleh salat berjamaah ya. Tapi tidak terus-terusan karena Nabi tidak kebiasaannya salat malam terus-terusan berjamaah kecuali bulan Ramadan ya Rasulullah SAW menyengaja untuk berjamaah. Kemudian setelah Nabi meninggal dunia para sahabat kemudian melanjutkan kebiasaan tersebut untuk salat berjamaah, salat tarawih. Tapi pada asalnya seorang salat sendiri-sendiri, dia butuh berkhalwat dengan Allah Subhanahu wa taala. Namun boleh sesekali seorang salat malam, salat tahajud berjamaah. Sebagaimana diriwayatkan oleh Hudzaifah bin al-Yaman. Dia berkata, "Shallaitu ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam dzata lailah." Suatu hari aku salat bersama Nabi di suatu malam. Faftahal Baqarah. Maka Rasulullah SAW baca surat Al-Baqarah. Subhanallah. Falqurtu yarkau indal mi'ah. Rasulullah SAW kemudian baca surat Al-Baqarah. Aku berkata dalam diriku, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan rukuk kalau sudah baca ayat yang ke-100. Ternyata setelah sampai ayat ke-100 dalam surat Al-Baqarah, ini 100 ayat banyak sekali. Tsumma madha, kemudian Rasulullah SAW ternyata lanjutkan. Ya. Faqultu yusalli biha fi raka'ah. Ya, mungkin aku katakan dia akan salat dengan 100 rakaat itu dalam satu rakaat. Faqultu yarka'u biha, famadha, ternyata Rasul lanjutkan. Aku bilang Rasulullah akan selesai dengan surat Al-Baqarah, nanti rukuk habis surat Al-Baqarah. Semua surat An-Nisa, ternyata Rasulullah SAW melanjutkan dengan surat An-Nisa. Ya, surat An-Nisa. Subhanallah, panjang surat Al-Baqarah sih 2 juz lebih ya. Kalau Rasulullah SAW baca surat An-Nisa, faqara'aha, kemudian beliau selesai baca surat An-Nisa. Kemudian Rasulullah SAW baca lagi surat Ali Imran. Tsumma ftata Ali Imran faqara'aha. Rasulullah SAW baca lagi surat Ali Imran. Ya. Faqara'aha. Rasulullah baca yaqra'u mutarassilan. Rasulullah baca dengan teratur ya. Ya. Idza marra bi ayatin fiha tasbih sabbaha. Subhanallah, Rasulullah tidak baca asal baca gitu, tapi sambil Rasulullah baca sambil mentadabburi. Makanya kata Hudzaifah bin Yaman, kalau beliau membaca di situ ayat tasbih, Rasulullah mengatakan subhanallah, beliau bertasbih. Wa idza marra bi su'alin, kalau ada Rasulullah melewati ayat-ayat tentang permintaan, Rasulullah SAW memohon. Di tengah-tengah baca Quran beliau mohon berdoa kepada Allah. Wa idza marra bi ta'awudzin, kalau Rasulullah melewati ayat-ayat menunjukkan ta'awudz, Rasulullah berta'awudz. Tsumma raka'a, kemudian beliau rukuk. Ini sudah berapa juz? Sudah 5 juz lebih. Satu rakaat 5 juz lebih. Subhanallah. Faja'ala yaqul, kemudian Rasulullah SAW pun rukuk, beliau berdoa membaca zikir subhana rabbiyal azim. Fakana ruku'uhu nahwan min qiyamihi, kemudian beliau rukuk sangat lama. Sangat lama. Mirip dengan lamanya beliau berdiri. Jadi beliau berzikir subhanallah azim, subhanallah rabbiyal azim, subhana rabbiyal azim. Tsumma qala sami'a Allahu liman hamidah, kemudian beliau bangkit dan sami'a Allah liman hamidah, rabbana lakal hamd. Tsumma qama tawilan qariban mimma raka'a, kemudian beliau berdiri lama mirip seperti beliau rukuk. Tsumma sajada, kemudian beliau sujud. Kemudian beliau berdoa dalam sujudnya subhana rabbiyal a'la. Beliau ulang-ulangi subhana rabbiyal a'la. Fa kana sujuduhu qariban min qiyamihi, dan sujudnya juga lama seperti mirip dengan berdirinya.
Subhanallah, satu rakaat 5 juz. Surat Al-Baqarah, An-Nisa, Al-Imran. Ini juga dalil bahwasanya surat tidak mesti berurutan, karena dalam Al-Quran Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa. Tapi Rasulullah SAW ternyata baca Al-Baqarah, An-Nisa baru Ali Imran. Ya. Kita lanjutkan masih terkait hadis ke-9 an Ibni Mas'udin radhiyallahu anhu, dari sahabat Ibnu Mas'ud. Qala sallaitu ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam lailah. Suatu hari aku salat malam bersama Nabi, suatu malam. Fa atala al-qiyam, Rasulullah SAW pun panjang kali salatnya. Hatta hamamtu bi amri su, sampai aku berkeinginan melakukan perkara yang buruk. Qila wa ma hamamta bihi, maka ditanyakan kepada Ibnu Mas'ud, apa keinginan buruk yang hendak kau lakukan? Qala hamamtu an ajlis wa ada'ahu, aku ingin berhenti salat dan aku biarkan Rasulullah salat sendiri. Subhanallah, muttafaqun alaih. Hadis ini luar biasa menjelaskan tentang bagaimana agungnya salat malam Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau salat 1 rakaat sampai 5 juz lebih. Ini menunjukkan kuatnya ibadah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian beliau rukuk juga rukuk yang lama, dan kita boleh rukuk dengan berbagai macam doa rukuk. Subhana rabbil azim, misalnya subhana rabbil azim. Demikian juga subhanakallahumma rabbana wa hamdika allahumma ighfir. Kita boleh variasi dalam doa rukuk maupun doa sujud, sebagaimana pendapat Syekh Utsaimin rahimahullahu taala. Ya. Adapun doa istiftah, maka kita pilih salah satu dari sekian doa istiftah. Rasulullah SAW istiftah cuma sekali. Tapi kalau rukuk, diriwayatkan Rasulullah membaca dengan berbagai macam doa, maka kita boleh variasi. Kita boleh subhana rabbil azim, subhana rabbil azim, boleh berapa kali terserah. Atau kita variasikan mengatakan subhanakallahumma rabbana wa bihamdika allahumma ighfirli. Ya Allah, Maha suci Engkau ya Rabb kami, dan segala pujian bagimu, Allahumma ighfirli, Allah ampunilah aku. Ini juga doa yang indah yang dibaca oleh Nabi, terutama ketika beliau akan meninggal dunia. Kemudian juga di antara doa dalam rukuk, subhana dzil jabaruti wal malakuti wal kibriyai wal azamah. Kita baca subhana dzil jabaruti wal malakuti wal kibriyai wal azamah. Subhanallah. Atau kita baca juga subuhun qudusun rabbul malaikati war. Ini semua doa yang boleh kita baca. Kemudian juga dalam doa sujud kita boleh variasi. Rasulullah baca dengan rukuk yang sangat lama. Kita enggak mampu seperti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tetapi Nabi tidak melakukan ini ketika beliau salat tarawih, tapi ini ketika beliau salat sendiri, ada sahabat ikut-ikutan, yaitu Rasulullah tidak melarang, tapi konsekuensinya panjang-panjangan. Ya, Rasulullah SAW salat dengan sangat-sangat panjang. Ya. Kita aja di Masjid Nabawi Ramadan kemarin salat al-qiyam jam 12:30 ya, salat. Imam terkadang rukuknya lama, tidak sama dengan beri lama. Rukuk juga kita enggak kuat, subhanallah. Kita enggak kuat sampai ini sakit lah, ini hampir kita mau jatuh, enggak kuat. Ya, bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam rukuk sangat lama. Bagaimana Rasulullah SAW sujud sangat lama ya. Dan ini semua Rasulullah SAW lakukan ya dengan berkata, inni uhibbu an akuna abdan syakura. Aku ingin menjadi seorang hamba yang pandai bersyukur. Kalau kita melihat Rasulullah SAW dalam sebagian riwayat, Rasulullah SAW pernah sholat cuma 2 rakaat sampai menjelang fajar. Berarti 1 rakaat sangat lama. Dalam sebagian riwayat, Syekh bin Baz meringkaskan, Rasulullah pernah dalam sebagian riwayat 2 rakaat, tapi itu 2 rakaat yang sangat panjang sehingga beliau sholat menjelang fajar. Dalam sebagian riwayat Rasulullah SAW pernah sholat 4 rakaat sampai terbit fajar, 4 rakaat saja. Ya. Terkadang Rasulullah SAW sangat panjang dan sekadang Rasulullah mengurangi sebagian. Ya. Bahkan dalam sebagian riwayat terkadang Rasulullah SAW berdiri. Ya. Dan dalam sebagian riwayat Rasulullah SAW salat malam dalam kondisi duduk, mungkin karena letih dan capek. Ya, ketika sudah Rasulullah SAW duduk baca Al-Quran, ketika sudah tinggal 30 ayat Rasulullah SAW berdiri siap-siap ruku. Tinggal 30 ayat, mungkin ratusan ayat beliau baca sambil duduk. Ketika tinggal 30 ayat kata Aisyah, Rasulullah SAW pun berdiri, baca berdiri, kemudian siap untuk ruku. Dan ini boleh dalam salat sunnah. Boleh seorang solat berdiri seterusnya, boleh seorang solat ketika baca tilawah duduk seterusnya juga boleh seorang menggabungkan sebagian diam sebagian duduk. Ini semua diperbolehkan karena tujuan dari solat nafilah adalah memotivasi orang untuk solat. Ya, mau solat bagaimanapun boleh, mau berdiri terus, mau duduk terus, duduk dulu baru berdiri baru duduk, boleh, terserah, semuanya dibolehkan. Yang penting kita berusaha untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Lihatlah betapa kuatnya Nabi beribadah sampai Ibnu Mas'ud berkata, hampir-hampir aku berniat untuk meninggalkan Nabi, karena saking lamanya Nabi sallallahu alaihi wasallam
salat. Dan Rasulullah SAW, kalau kita tadi hadis Hudzaifah, Rasulullah SAW beribadah dengan benar-benar menjiwai. Beliau baca Al-Quran, kalau tiba ada ayat tasbih, Rasulullah mengatakan subhanallah. Kalau ada ayat tentang azab, Rasulullah SAW berlindung daripada azab neraka. Kalau ada ayat tentang surga, Rasulullah minta kepada Allah surga. Sambil menjiwai bacaan tersebut. Luar biasa. Dan kalau kita melakukan hal tersebut, insya Allah kita merasakan kebahagiaan luar biasa dalam. So, kita harus coba sunnah Nabi SAW. Baca solat dengan tenang, baca ayat-ayat. Kalau ada ayat azab kita berlindung, ada ayat surga kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Ini menunjukkan kita harus berjuang untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadis berikutnya, hadis ke-10, an Anas radhiyallahu anhu, dari sahabat Anas radhiyallahu anhu, an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qaal, beliau berkata, yatba'ul mayyita thalatha, bahwasanya mayit akan diikuti oleh 3 perkara. Ahluhu wa maluhu wa amaluhu, keluarganya, hartanya dan amal perbuatannya. Fayarji'u ithnani wa yabqa wahid, maka 2 akan balik, tidak ikut dia, yaitu hartanya. Wa yarji'u ahluhu wa maluhu, hartanya dan keluarganya akan balik meninggalkan dia. Wa yabqa amaluhu, dan yang tersisa bersama dia dalam liang lahat adalah amalnya. Hadis muttafaqun alaih. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hadis ini benar-benar mengingatkan kita untuk berjuang dalam beribadah. Karena kita sadar bekal yang kita bawa untuk melanjutkan kehidupan berikutnya. Kita ini kan di alam, salah satu fase dari kehidupan kita. Kita di fase alam janin sudah kita lewati. Kemudian kita masuk dalam fase kehidupan dunia. Ini 60-70 tahun kurang lebih. Kita akan masuk dalam fase berikutnya, kita butuh bekal. Butuh bekal untuk perjalanan berikutnya di alam barzah. Dan bekal terbaik adalah amal soleh. Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan dalam Al-Quran, wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Berbekalah ketika melakukan ibadah haji, dan sebaik-baik bekal adalah takwa. Perjalanan yang panjang yang dilewati, sebaik bekal adalah ketakwaan. Ketika Allah menyebutkan tentang nikmat pakaian, kata Allah Subhanahu wa taala, ya bani adam qad anzalna alaikum libasan yuwari sawatikum wa risha wa libasut taqwa dzalika khair. Wahai anak Adam, telah kami turunkan kepada engkau pakaian dan keindahan perhiasan. Kemudian Allah ingatkan, wa libasut taqwa dzalika khair, bahwasanya pakaian ketakwaan itu lebih baik, ya. Itulah ketakwaan bekal kita di dalam alam barzah. Sementara harta, istri kita, anak-anak kita semua akan meninggalkan kita. Kita akan bersendirian. Maka seorang semangat untuk termotivasi berjuang untuk beramal soleh, mengumpulkan bekalnya sebanyak-banyaknya yang akan dia bawa dalam alam barzakhnya, ya. Makanya saya sebutkan di antara kesedihan yang dirasakan oleh mayat hukum asalnya tidak mendengar apa yang di sekelilingnya karena tertutup dengan kuburan, tapi Allah menjadikan dia mendengar suara terompah, sendal, sepatu dari orang-orang yang menyungguhnya mulai meninggalkan kuburannya. Saat itu dia yakin bahwa dia sedang sendirian. Tapi kalau dia memiliki amal soleh, maka amal soleh akan menemaninya. Seperti dalam hadis Al-Bara bin Azib, dalam hadis yang panjang dari riwayat Imam Ahmad, akan datang seorang lelaki dengan hasanul wajhi, wajah yang tampan, hasanus siyab, dengan baju yang indah, ya. Kemudian thayyibur raihah, dengan aroma yang wangi. Maka sang mayat berkata, man anta, siapa engkau? Maka dia berkata, ana amaluka saleh, aku amal salehmu selama di dunia. Itu yang menemani. Karena ikhwan berjuang, beribadah, bersedekah, salat malam, berbuat baik, senyum sama orang lain, berkata-kata yang baik, jangan cepat marah, jangan cepat emosi, jangan dendam, jadilah orang pemaaf. Ada orang sakit jenguk, ada orang kesusahan, kita bantu, sambung silaturahmi, telepon tante, telepon om, semua kegiatan lakukan, berbuat baik sama istri, sama anak, jangan pelit-pelit sama orang tua, jangan pelit sama istri, jangan pelit sama anak. Perjuangan itu semua adalah modal kita untuk masuk dalam liang lahat, ya, semampu kita. Baik, hadis berikutnya, hadis ke-15, an Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu qala, dari sahabat Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, beliau berkata, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah SAW bersabda, al jannatu aqrabu ila ahadikum min syiraki na'lihi wan naru mithlu dzalik, rawahul Bukhari. Surga itu lebih dekat kepada kalian daripada tali sendalnya, dan neraka pun demikian, lebih dekat kepada seorang dari tali sendalnya. Hadis riwayat Bukhari. Hadis ini menjelaskan bahwasanya orang masuk surga atau masuk neraka begitu mudah. Kematian datang dengan tiba-tiba. Tiba-tiba dia masuk surga atau tiba-tiba dia masuk neraka. Maka seorang waspada, karena kematian bisa datang baktah, tiba-tiba mendatanginya. Bahkan di antara
tanda-tanda hari kiamat al-mautul mufaji', yaitu kematian yang datang dengan tiba-tiba. Kematian datang dengan tiba-tiba. Ketika itu memutuskan segala amalannya, segala harapannya, semua terputus. Maka begitu dekat seorang dengan surga dan dengan neraka, bahkan lebih dekat daripada tali sendal. Ini kinayah dari Nabi SAW bahwasanya mau surga masuk neraka begitu cepat tanpa kita sadari. Kita menyangka panjang, tiba-tiba maut menjemput, tiba-tiba malaikat maut menjemput tanpa ada persiapan, tanpa ada pemberitahuan. Tiba-tiba seorang dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau kita tahu kematian bisa datang dengan baktah, tiba-tiba, dan kita bisa dalam kondisi lalai, dalam kondisi ketaatan, maka berjuanglah, beramal soleh semaksimal mungkin. Kalau kita bermaksiat, segera bertobat, jangan tunda-tunda tobat, karena surga begitu dekat, neraka begitu dekat. Dan hati-hati, waspada dari beramal maksiat. Betapa banyak hadis-hadis menjelaskan orang masuk neraka gara-gara amal yang dianggap sepele. Seperti kata Nabi SAW, dakhalatil imra'atun an-nar fi hirratin habasatha hatta matat la hiya at'amatha wa la hiya tarakatha ta'kul min khashashil ard. Ya. Seorang wanita masuk neraka gara-gara mengekang seekor kucing yang dibiarkan tidak dikekang sampai mati, tidak dibiarkan cari makan sendiri, tidak dikasih makan. Kelihatannya sederhana, tapi membuat orang masuk neraka. Ya. Lihat Rasulullah SAW sebutkan orang terlambat bayar hutang sehingga kemudian badannya kepanasan di alam barzakh. Ketika dilunasi baru Rasulullah mengatakan al-an baradat jalduhu, sekarang baru dingin kulitnya. Subhanallah, gara-gara tidak bayar hutang. Ya, karena tidak bayar hutang. Rasulullah SAW kabarkan dalam hadis, ada orang disiksa di alam barzakh gara-gara berbohong. Dengan kebohongan tersebar di penjuru alam, dia klik sesuatu kemudian kebohongan tersebar, ngeri. Gara-gara satu sedikit amal, seorang bisa mudah masuk neraka. Rasulullah mengatakan, innal ladzina ya'kuluna amwalal yatama dzulman innama ya'kuluna fi butunihim nar. Ada orang masuk neraka gara-gara memakan harta anak yatim. Dia buka sumbangan, ternyata dia makan banyak dari sumbangan tersebut, anak yatim dikasih sedikit. Ya, mengerikan, banyak sekali sebab-sebab masuk neraka. Ada orang masuk neraka gara-gara zina. Ada orang masuk neraka gara-gara satu kalimat. La yulqilaha balan, dia ucapkan satu kalimat, satu perkataan, statement yang dia tidak pedulikan, yahwi bihi fi nari jahannam 70 kharifan, maka membuat dia terjerumus dalam neraka jahannam sejauh 70 tahun. Gara-gara satu statement yang tidak dia pedulikan. Kalau kita hadis ini mengerikan. Banyak sekali hadis-hadis yang menunjukkan betapa mudah seorang masuk dalam neraka jahannam, ya. Orang yang tidak bagi waris sesuai dengan peraturan Allah Subhanahu wa taala, ya. Wa may ya'sillaha wa rasulahu wa ta'adda hududahu yudkhilhu naran. Kata Allah, siapa yang bermaksiat kepada Allah dan Rasulnya dalam hukum warisan, wa yata'adda hududahu, dan melanggar aturan-aturan Tuhan tentang masalah warisan, yudkhilhu naran, maka Allah masuk dalam neraka jahannam. Intinya subhanallah, gara-gara amalan sedikit seorang bisa masuk neraka jahannam, ya. Dan sebaliknya Rasulullah juga menyebutkan ada amalan-amalan yang sepele, yang kita sepele ternyata buat masuk surga, seperti wanita yang memberi minum kepada seekor anjing, masuk surga gara-gara tersebut. Seperti ada orang yang menghilangkan gangguan di jalan, masuk surga gara-gara hal tersebut, ya. Subhanallah. Maka surga dan neraka begitu dekat. Waspada, berjuang untuk taat kepada Allah dan berjuang untuk meninggalkan kemaksiatan. Kapan kita melakukan maksiat, segera bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan sedikit lagi. Wa Nabi Firas Rabi'ah bin Ka'ab al-Aslami khadim Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa min ahli Suffah. Jadi dari Rabi'ah al-Aslami, dia pembantu Nabi sallallahu alaihi wasallam, ini dari ahli Suffah. Dia berkata, kuntu abitu ma'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa atihi bi wudhu'ihi. Aku pernah menginap bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Aku datangkan air wudunya, wa hajati, dan keperluannya aku datangkan. Jadi membantu Nabi, ada keperluan. Ini sunnah membantu orang, seorang saleh kita bantu, atau seorang alim kita bantu, sebagaimana para sahabat berkhidmat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setelah itu Rasulullah SAW berkata, salni, mintalah kepadaku, apa yang bisa aku bantu ke engkau. Fakultu, karena Rasulullah ingin balas kebaikannya. Kata dia, as'aluka murafaqataka fil jannah, aku ingin menemani engkau di surga. Subhanallah, permintaan yang berat, menemani Nabi di surga berarti surganya tinggi. Faqala aw ghairu dzalik, kata Nabi, adakah permintaan yang lain? Qultu, kata Rabi'ah al-Aslami, qultu huwa dzak, aku ingin itu, ingin menemani engkau di surga. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Fa inni ala nafsika bi kathratis sujud, perbanyaklah sujud. Bantulah aku untuk menggapai cita-citamu dengan banyak sujud. Hadis riwayat Muslim. Itu Rasulullah ingin mengatakan, kalau aku bisa beri syafaat kepadamu
Kau sendiri harus banyak sujud supaya syafaatku diterima oleh Allah, agar kau bisa dekat derajatnya denganku pada hari kiamat kelak. Ini dalil tentang agungnya salat. Semakin orang banyak sujud, semakin dekat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, semakin mudah masuk surga. Hadis berikutnya juga demikian. Dari Abu Abdullah yuqal Abu Abdurrahman Thauban maula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, dari Thauban maula Rasulullah sallallahu beliau berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu yaqul, aku mendengar Rasulullah sallallahu bersabda, alaika bi kathratis sujud fa innaka lan tasjuda lillahi sajdatan illa rafa'aka Allahu biha darajah wa hatta anka biha khati'ah. Hendaknya kau perbanyak sujud. Sungguhnya kau tidaklah sujud sekali saja kecuali Allah akan angkat derajatmu dan Allah akan menghilangkan dosamu. Hadis riwayat Muslim. Ini motivasi untuk banyak sujud. Ketika Rasulullah SAW dimintai oleh seorang sahabat agar bisa menemani Nabi di surga, agar syafaat Nabi bisa mengenai dia, Nabi bilang kau harus banyak sujud. Makanya kalau kita lihat bagaimana para salaf, mereka hobi solat ya. Imam Ahmad diriwayatkan beliau solat sehari semalam 300 rakaat. Kalau beliau lagi sakit, beliau solat 100 rakaat atau 150 rakaat, subhanallah. Solat ya. Kita punya waktu solat sebenarnya banyak, cuma kita malah solat. Kita malah solat ya. Atau sebagian kita, mungkin tidak semua, sebagian kita malah solat. Kita waktu solat banyak. Dari waktu duha sampai 10 menit sebelum zuhur semua boleh solat. Solat kapan berapa rakaat terserah. Habis solat zuhur sampai asar terserah solat berapa rakaat banyak. Antara maghrib sampai isya mau solat mutlak boleh. Antara isya sampai menjelang subuh juga solat boleh. Kapan boleh? Yang tidak boleh cuma waktu terlarang. Dari setelah salat subuh sampai waktu duha, yaitu sampai waktu syuruk, dan dari setelah asar sampai maghrib. Selainnya silakan mau salat mutlak, bukan cuma salat rawatib aja. Salat mutlak, mau salat lagi boleh. Ada seorang salaf ketika dia masuk di masjid, tidak salah Sufyan Ats-Tsauri kalau tidak salah. Dia masuk di masjid untuk salat Jumat, dia datang di pagi hari, kemudian dia salat sampai imam datang sekitar 30 sekian rakaat. Hobi salat. Itulah Nabi SAW yang berkata kepada Bilal, ya Bilal arihna bis salat, wahai Bilal istirahatkanlah kami dengan salat. Menunjukkan bagaimana perhatian senangnya Rasulullah SAW untuk ibadah salat. Nah, kita ini ketika kurang hobi untuk salat, kita perbaiki diri kita ya. Jangan iman kita bermasalah, maka kita harus latih diri kita agar kita mencintai ibadah salat, agar kita mencintai ibadah salat dan kita bisa berbanyak salat, karena di antara sarana yang mempermudah seorang masuk surga dan dekat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah dengan perbanyak salat. Kata Allah, wasjud waqtarib, sujudlah dan dekatlah. Orang-orang mungkin tidak peduli, tidak menganggap antum, tidak merendahkan antum, tapi antum dekat dengan Allah, enggak ada masalah. Sujud dekat. Kata Nabi tadi, tidaklah kau sujud sekali saja kecuali Allah angkat derajatmu. Semakin kau banyak sujud, semakin tinggi. Terus kita demikian sampai Allah mengutus malaikat maut untuk menjemput nyawa kita. Oleh karena mari sama-sama kita berusaha, berjuang dengan umur yang tersisa ini. Kita berjuang untuk bisa beribadah dengan sebaik mungkin sampai kita memiliki bekal yang banyak untuk bertemu dengan Allah dan masuk dalam alam berikutnya yang sangat panjang, itu alam barzah. Wallahu ta'ala alam bisawab. Mungkin sampai sini saja yang bisa saya sampaikan. Kalau ada yang bertanya saya persilahkan.